AFC kehilangan akal sehat. Wow, kata itulah kita sematkan untuk AFC yang sudah menunjuk Qatar dan Arab Saudi resmi ya sebagai tuan rumah di ajang kualifikasi Piala Dunia ronde 4. Ini keputusan yang cukup menyakitkan bagi seluruh peserta, yang mana pasti seluruh peserta merasa tidak puas ya dengan ditunjuknya Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah yang dinilai tidak adil dan penuh kontroversi. Ini menarik nih kita bahas, ya kan? Jadi meski diprotes ya oleh Federasi Sepak Bola Uni Emirat Arab, Irak, Oman, dan cuma Indonesia yang nggak protes ya kan, karena legowo aja. Tapi AFC tidak bergeming guys, asli nggak digubris, dikacangin, mau protes kalian bodoh amat gitulah mungkin kata AFC kan. Yang penting apa? Yang penting aku mau Qatar dan Arab Saudi jadi tuan rumah. Sontak ini menjadi tanda tanya besar. Kenapa mereka yang dipilih? Nah, jadi setelah ditelusuri, indikator terbesar kenapa mereka dipilih untuk jadi tim tuan rumah adalah karena ranking guys. Jadi berdasarkan ranking FIFA. Jadi ranking FIFA yang tertinggi dia jadi tuan rumah. Lah, nggak masuk akal kan? Masa dia yang tertinggi dia pula yang jadi tuan rumah? Seharusnya sebaliknya. Siapa yang paling rendah rankingnya, dia yang jadi tuan rumah. Siapa itu? Iya, Indonesia. Sama dengan Oman. Tapi ini serius. Contoh nih, kayak Persib lawan nanti kalau misalnya di kualifikasi AFC AFC 2 kan. Persib kalau nggak salah nanti bakal ngelawan tim Korea atau apa gitu ya, Korea Utara atau apa gitu. Nah, kalau misalnya ngelawan tim negaranya yang lebih tinggi rankingnya, maka kita yang jadi tuan rumah kan gitu. Tapi ketika kita nanti jumpa lawan tim Filipina yang ranking kita lebih tinggi, maka kita yang bertandang gitu loh. Jadi siapa yang lebih rendah rankingnya, dia yang menjadi tuan rumah. Kan gitunya biasanya. Tapi entah kenapa ini kita yang paling rendah, kita pula main datang ke kandang yang lebih tinggi rankingnya, cobalah. Seharusnya yang jadi tuan rumah yang paling rendah rankingnya. Kenapa? Dia rendah loh rankingnya. Berarti tandanya mereka kurang mampu kan gitu. Dari segi kemampuan harus diimbangi. Makanya yang mampu-mampu, yang jago-jago, bukan mampu, maksudnya yang jago. Jadi kan Indonesia, Oman ini kurang jago lah dinilai, makanya rankingnya rendah. Maunya yang jago-jago lah datang. Kan, yang jago-jago inilah main ke kandang yang nggak jago. Kan gitulah seharusnya logikanya. Tapi ya sekali lagi lah, AFC tetaplah AFC, mirip-mirip kayak AFF kan. Memang ada sempat berita, bukan berita sih, kehebohan daripada netizen bilang udahlah keluar aja kita. Mak bingung juga awak ya kan, dari AFF pengen keluar awak, habis pindah ke AFF mau kemana ya kan, AFC, di AFC mau pindah juga lagi awak ya kan. Jadi pindah kemana kita ini? Tapi serius, ini dibarengi dengan candaan, tapi kita sebenarnya merasa tersayat hatinya ya, karena ini secara tidak langsung telah menutup peluang timnas main di Piala Dunia. Bang, belum main ini bang, cepat kali abang bilang udah menutup aja bang. Belum pun lagi main, belum lagi kick off. Tapi gini guys, ya memang aku tetap merasa pengen ya, tetap berharap Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia. Tapi nengok Qatar, aduh, sakit luan kepala awak nengoknya, ya kan? Kalian pun masih sakit. Aduh, ini kejadian apa lagi nanti yang akan muncul? Masih mending lah kalau aku lawan Arab Saudi masih oke lah. Kalau misalnya kita satu grup sama Arab Saudi, aku masih legowo. Dan aku pengen pun satu grup sama Arab Saudi aja. Kebetulan Indonesia banyak kali warganya di Arab Saudi. Udah kelihatan kemarin di leg pertama kan, Indonesia bisa nahan imbang dan juga banyak supporternya. Bahkan itu pemainnya biasa aja ya, yang sedang-sedang aja. Nah sekarang dengan tim yang sekarang ini pasti lebih gacor sebenarnya Indonesia. Nah, tapi Qatar ini lain guys, serius lain. Siapa yang main lawan Qatar? Kartu merah coba lah. Ngeri nggak tuh? Ngeri kali, serius. Kebayang nggak pemain kita yang kesabarannya setipis tisu? Contoh kayak Justin Hapner, tiba-tiba, merah katanya. Kan? Yakob Sayuri nanti kepancing, merah. Kan? Makanya ini ngeri-ngeri sedap nih sebenarnya dengan Qatar ini. Pokoknya nggak apa-apa lah Arab Saudi sama tuan rumah, sama Qatar tuan rumah. Yang penting kita satu grup sama Arab Saudi dah. Tapi nggak tahu juga ini apa gara-gara satu grup kemarin nggak boleh jadi satu grup lagi, nggak tahu lah. Tapi kalau memang nggak bisa lagi satu grup, udahlah siap-siap lah kita ini. Bahaya nih lawan Qatar nih. Serius. Oke? Jadi ini bukan kabar buruk hanya untuk Indonesia aja ya. Ini juga kabar buruk kepada
negara Timur Tengah lainnya, peserta ronde 4 yang lainnya, kayak Irak, kayak Uni Emirat Arab, sama Oman. Jadi mereka ini juga sebenarnya nggak tenang tidurnya, sama kayak Indonesia nggak tenang. Bedanya orang itu protes, kita enggak, gitu aja lah ya kan. Nah, jadi mereka nggak tenang, kirim protes, bodoh amat sama kata FC, udah ikut kalian, kok nggak usah, cabut kalian. Gitulah mungkin kalau orang Medan bilang ya kan. Ya memang jelas ini nggak adil guys, serius nggak adil kali. Masa ini menentukan masa depan orang mau Piala Dunia, dia tuan rumah, pesertanya juga, cobalah. Harusnya janganlah, di luar itulah. Kan kayak tadi kata netizen di video sebelumnya, kan aku sempat buat video sebelumnya nih. Sebelum aku tahu ya berita itu udah resmi, rupanya udah resmi ya kan. Nah, aku buat di mana nih cocoknya kita main apa tempat netral ronde 4. Ada yang bilang, "Bang, di Kongo, Bang," katanya. Memang netizen ya kan. "Bang, di Antartika," katanya. Memang menggelitik kali netizen kalau komen-komen. Baru ada lagi, "Bang, di Arab Saudi." Ya, ini logik lah ya kan. "Tapi enak, Bang, banyak supporter kita sana." Memang. "Bang, Jepang aja, Bang. Kita banyak juga supporter kita sana," katanya. Memang sebenarnya aku tahu juga nih kenapa nih ya, ini konspirasinya ya kan. AFC nggak mau nunjuk tempat lain, kayak takut nih banyak lagi supporter Indonesia karena di mana-mana banyak supporter Indonesia ya kan. Ya enggak sih, yang jelas ya karena memang lebih enak dikontrol di rumah sendiri pasti itunya itu. Wasit apa lagi ya kan? Mau bicara apa lagi kita kalau bukan wasit? Iya. Ngeri. Oke. Nah, tapi kalau misalnya ditelisik lagi ya. Kenapa Arab Saudi dan Qatar jadi tuan rumah? Ya kata orang AFC apa? Iya, orang itu rankingnya tertinggi, jadi mereka tuan rumah kan gitu. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, sebenarnya bukan itu aja guys. Ada lagi, apa itu? Qatar sebagai sponsor daripada Piala Dunia bersama dengan Arab Saudi. Jadi Arab Saudi dengan Qatar ini kan donatur. Jadi mereka lah yang memberikan dana juga untuk terlaksananya Piala Dunia. Jadi mungkin kayak utang balas budi lah ini cerita kan. Nggak mungkin lah sponsor nggak main. Iya kali, nanti nggak mau pula lagi sponsorin tahun depan. Bahaya nih, bahaya. Nggak ada anti hepeng, duit nggak ada. Kan hepeng mengatur negarawan katanya. Duit yang mengatur negara katanya. Wah, udah selesai. FIFA pun teratur, AFC pun teratur ya kan gara-gara duit tadi. Udahlah ya, nggak apa-apa. Kita tuan rumah Qatar sama Arab Saudi. Nah, ini sebenarnya bukan hanya gara-gara pemilihan tuan rumah. Sebenarnya kalau misalnya mereka bersih ya, Qatar, Arab Saudi ini bersih dari segala macam kontroversi, aku yakin ikhlas semua dah. Indonesia, Irak, Oman, UEA, mereka pasti semua ikhlas. Tenang mereka, nggak apa-apa lah kalian tuan rumah. Tapi kenapa mereka protes? Kenapa mereka itu buat surat protes? Ya karena ada kejanggalan kalau mereka tuan rumah. Mereka udah prediksi bakal ada sesuatu yang bakal bisa merugikan mereka. Makanya mereka itu kayak kesel. Misalnya negara-negara tersebut yang jadi tuan rumah. Bayangkan guys, negara Arab sendiri itu mereka nggak suka loh main di Arab Saudi sama Qatar. Yang notabene sebenarnya punya keuntungan juga mereka. Sesama tim Arab kan gitu. Jadi udah nggak butuh adaptasi lagi. Beda sama Indonesia. Kan yang butuh adaptasi lagi. Kalau tadi main di Malaysia, kita pasti juga nggak komplain kan, main di Indonesia kok, mana takut kita, justru senang kita karena iklim sama, terus baik supporter kita di sana dekat dengan kita kan gitu. Seharusnya itu yang dirasakan oleh Oman, Irak dan UEA, tapi mereka nggak mau, nggak merasakan itu. Kenapa? Ya mereka rasakan ada lagi yang lebih dalam. Apa itu? Yes, wasit. Kalau udah main di rumah mereka, wasit akan lebih mudah untuk dikontrol pastinya. Lagi kan biasa itu kita main dimanapun wasit akan berpihak kepada tuan rumah. Nah ini sesuatu yang paling ditakutkan oleh seluruh peserta ronde 4 termasuk Indonesia. Tapi sekali lagi kayak kata Jepang, nggak masalah dikerjai, yang penting you dikerjai sekali, you cetak 3 gol 2 gol, you still menang katanya gitu, you still win kalau kata Coach Justin gitu ya kan. Jadi pertanyaannya gini, iyalah misalnya kita dikerjai sekali 2 kali, nah kita bisa cetak nggak banyak gol? Kita aja kemarin lawan Bahrain 1-0 kan, lawan Cina 1-0, kita dikerjain sekali, kita cetak cuma sekali, udah terakhirnya seri kan, nggak bisa menang. Maunya jangan ada yang ngerjain kayak gini, itu yang kita takutkan ya kan. Oke lah kalau misalnya kita mencetak 2 gol, dikerjain 2 gol, waduh bahaya nih, bahaya. Makanya aku bilang dengan pemilihan Qatar dan Arab Saudi ini, secara nggak langsung 20, 30 hingga 50% peluang kita tertutup ini gara-gara kejadian yang kayak gini nih. Tapi aku tetap yakin, pas ada keajaiban Indonesia pasti bisa lolos.
Karena mungkin FIFA nganggap Indonesia ini marketnya ya kan. Jadi sayang kali nih Indonesia nggak lolos nih, pasti gitulah. Ngeri. Moga-moga Qatar atau Arab Saudi ronde 5 aja lah kalian lolosnya. Jangan di ronde 4, biar ronde 4 jatah Indonesia. Iya. Ya kan? Setuju nggak kalian? Setuju kali lah pasti. Tapi sebenarnya di sini ada juga sih keuntungan Indonesia ya. Kenapa Qatar dan Arab Saudi dipilih? Pertama, memang cuma ini untungnya. Apa itu? Banyak orang Indonesia tinggal di Qatar dan banyak orang Indonesia tinggal di Arab Saudi. Jadi meskipun nanti mereka tuan rumah, aku tetap yakin stadion pasti akan tetap dipenuhi dengan fans-fans timnas Indonesia. Baik itu ultras atau La Grande yang datang dari Indonesia menuju Qatar atau Arab Saudi, ataupun para warga Indonesia yang tinggal di sana, yang kerja di sana, yang belajar di sana, dan mereka siap meramaikan timnas Indonesia. Aku yakin kali. Jadi ini salah satu keuntungannya. Jadi mau dimanapun, kayak aku bilang, dimanapun kita main pasti banyak warga Indonesia. Ini salah satu faktor kenapa mungkin FIFA pengen Indonesia yang lolos Piala Dunia. Kayaknya itu. Contoh lawan Jepang kemarin, income kali itu Jepang tuh ya kan, dengan pemasukan banyak supporter Indonesia datang gitu kan. Jadi ini bisa jadi daya tarik tersendiri dengan fanatiknya fans timnas. Jadi FIFA pengen meloloskan Indonesia. Sekali lagi, ini kontroversi dan ini cuma konspirasi. Iya. Tapi selain daripada keuntungan, lebih banyak ruginya. Kenapa aku bisa bilang lebih banyak ruginya? Pertama, kalau udah Qatar sama Arab Saudi tuan rumah, pasti biasanya ada kejanggalan. Contoh lawan Qatar, kena kartu merah pemain kita, royal kartu. Itulah intinya. Kalau kita jumpa sama mereka ini dua, royal kartu ke pemain kita. Tapi pemain mereka nggak royal kartu. Jadi harusnya pemain mereka kena kartu kuning, mereka nggak kena. Kita yang harusnya nggak kena kartu kuning, kita kena kartu kuning. Malah lebih parah. Yang harusnya kena kartu kuning bisa jadi kartu merah. Ini yang kerugian yang paling mengerikan. Kartu merah. Kalau udah kita kartu merah, kalau udah unggul 3-0 masih oke lah. Ini kartu merah di babak pertama dan masih skor 0-0. Apa nggak wassalam kita habis itu? Ya kan? Belum lagi nanti royal VAR. Apa itu royal VAR? Iya, giliran kita yang dilanggar nggak dicek VAR-nya. Giliran kita cetak gol nggak dicek VAR-nya. Sorry. Giliran kita cetak gol dicek mendalam VAR-nya. Tapi giliran kita mencetak gol, kok ngulang-ngulang aja. Giliran mereka cetak gol, sorry. Giliran mereka melanggar, giliran mereka itu mencetak gol, kan? Itu nggak dicek VAR-nya. Tapi giliran kita melanggar, giliran kita mencetak gol, wah itu ketat kali pasti VAR-nya. Tengok, teliti. Kayak gitu. Contoh kan waktu yang diwawancarai supporter Indonesia lawan Bahrain. Yang mana supporter Indonesia, giliran Indonesia cetak gol, VAR. Giliran mereka cetak gol orang Bahrain, mana VAR-nya? Wah, gitulah. Makanya ini royal kartu dan royal VAR ini yang paling kita takutkan berasal dari wasit. Semoga aja ya wasitnya netral. Karena agak trauma kemarin tuh, paling ngeri itu Palestina sama Oman. Di menit-menit terakhir Palestina terus bisa lolos. Gara-gara itu ada penalti kontroversi. Padahal enggaknya jatuh kali karena dilanggar. Jatuh sendiri, dia diving deh. Tapi sumpah, pelanggaran penalti dan Palestina gagal dan Oman yang masuk. Ini yang kita takutkan, guys. Oke lah, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang AFC yang kehilangan akal sehatnya dengan memilih Qatar dan Arab Saudi jadi tuan rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.